Perdana dari Universitas Syahid jurusan Teknologi Pangan. Sekarang saya akan jelaskan tentang pengaruh social distancing terhadap penyebaran virus COVID-19. Seperti sudah kita ketahui bahwa COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Lalu setelah COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah dengan segera menerapkan kebijakan berupa social distancing dan pembatasan sosial berskala besar. Dalam sektor industri dan hiburan juga terkena dampak dari pembatasan sosial ini. Perusahaan menerapkan work from home sehingga banyak karyawan yang bekerja dari rumah sehingga produktivitas dari perusahaan itu sedikit menurun. Dengan adanya social distancing, maka kegiatan-kegiatan di luar rumah akan dibatasi. Dengan demikian diharapkan bahwa rantai penyebaran COVID-19 akan terputus. Lalu, bagaimana dengan dampaknya bagi kita semua? Dengan adanya COVID-19 ini yang menyebabkan adanya kebijakan social distancing, bagi saya sendiri memiliki beberapa pengaruh. Yang pertama adalah pengurangan jam kerja karena adanya pembatasan sosial dalam kantor. Tadinya satu kantor yang masuk bersama-sama sebanyak 40 orang, maka dikurangi jumlahnya setengahnya untuk menerapkan social distancing agar tidak terlalu banyak orang yang berkerumun. Lalu ada lagi, yaitu pembatasan angkutan umum. Dengan adanya kebijakan ini, angkutan umum kapasitasnya dikurangi hampir 50%-nya sendiri. Lalu, dalam bidang hiburan, banyak tempat rekreasi dan mall yang tutup karena tempat-tempat tersebut sangat riskan dalam penyebaran COVID-19. Jadi, sebenarnya apakah social distancing sangat berpengaruh dalam pemutusan rantai COVID-19? Memang ada datanya. Kata siapa social distancing dapat mempengaruhi pemutusan rantai? Maka kita akan membahas jurnal berikut. Jurnal yang akan dibahas kali ini berjudul Physical Distancing Intervention and Incidence of Coronavirus Disease 2019 Natural Experiment in 149 Countries. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hubungan antara social distancing dengan penyebaran virus COVID-19 secara global. Objek penelitiannya adalah 149 negara yang melakukan 5 himbauan social distancing dari 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Lalu, apa saja 5 kebijakan social distancing tersebut? Yang pertama ada penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, pembatasan transportasi umum, larangan berkumpul dan melakukan kegiatan secara besar-besaran, dan yang terakhir adalah lockdown. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat incidence rate relation atau IRR dari COVID-19 sebelum dan sesudah dari physical distancing. Mari kita bahas lebih dalam lagi bagaimana physical distancing dapat menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 hingga 13%. Dalam gambar pertama ini, dapat kita lihat beberapa negara yang mengikuti anjuran social distancing. Kode paling kiri adalah kode NIC 3 negara, dan titik-titik yang ada di sebelahnya adalah jenis social distancing yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Contohnya pada kode IND atau pada negara India, negara tersebut melakukan 5 kebijakan social distancing. Yang warna ungu merupakan penutupan sekolah, warna kuning merupakan penutupan tempat kerja, yang warna pink merupakan pembatasan dari perkumpulan massa, warna biru merupakan penutupan transportasi umum, dan yang warna merah adalah lockdown. Dapat kita lihat, tidak semua negara melakukan kelima kebijakan tersebut. Ada yang hanya melakukan satu kebijakan seperti kode negara BLR, dan ada yang melakukan hanya 4 kebijakan seperti kode negara CZE, dan masih banyak lagi. Jadi, keputusan tiap
negara untuk melakukan kebijakan ini berbeda-beda. Ada yang melakukan 5 kebijakan, 4 kebijakan, 3 kebijakan, 2 kebijakan, maupun 1 kebijakan. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah ternyata physical distancing dapat menurunkan penyebaran virus COVID-19 hingga 13%. Rata-rata penerapan physical distancing dapat menurunkan tingkat penyebaran sampai 13%. Penjelasannya dapat kita lihat pada grafik kedua ini. Dapat kita lihat negara yang melakukan berapa banyak kebijakan social distancing. Kemudian dapat kita lihat nilai IRR-nya. Ketentuannya adalah apabila nilai IRR lebih dari 1, maka jumlah pasien positif meningkat dari sebelum kebijakan physical distancing. Bila nilai IRR sama dengan 1, maka jumlah pasien sama, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Dan jika nilai IRR kurang dari 1, maka jumlah pasien berkurang. Lalu, kita kembali lagi membahas grafik kedua. Kita lihat pada contoh negara ALB, di mana dia mempunyai rentang nilai IRR antara 0,6 sampai 1,17. Dan ada sebuah titik, jadi di grafik itu kan ada garis tengahnya. Garis tengah itu nilainya adalah 1, yaitu merupakan batas maksimum dari nilai IRR yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, si negara ALB ini, nilai titik tengahnya ada di 0,84. Dia ada di sebelah kiri garis pembatas 1 itu. Jadi nilai IRR-nya adalah kurang dari 1. Maka negara ALB ini jumlah pasien positifnya berkurang setelah penerapan physical distancing. Dapat kita simpulkan setelah kita melihat data pada grafik kedua, di mana tidak semua negara melakukan 5 kebijakan, ada 4 kebijakan, ada yang melakukan hanya 3 kebijakan, bahkan ada yang hanya melakukan 1 kebijakan, tetapi tetap menghasilkan nilai IRR di bawah 1, yaitu 0,87 secara rata-rata dari 149 negara dalam penelitian ini. Lalu, dari mana angka 13% itu didapat? Kita perhatikan kembali bahwa nilai maksimum dari IRR adalah 1, yang kita anggap adalah 100%, dan hasil rata-rata dari penelitian tadi adalah 0,87, yang kita anggap adalah 87%, sehingga hasil akhirnya adalah 13%. Kita telah mengetahui sebelumnya bahwa tidak semua negara melaksanakan kelima kebijakan physical distancing. Ada yang hanya melaksanakan 5, ada yang hanya melaksanakan 4, hanya ada yang melaksanakan 3, dan seterusnya. Lalu, apakah jumlah itu mempengaruhi nilai IRR? Mari kita lihat pada grafik ketiga ini. Sejauh yang kita lihat, nilai IRR-nya kisarannya tidak jauh berbeda satu sama lain. Kombinasi pelaksanaan kelima kebijakan ini tidak terlalu berpengaruh satu sama lain. Tapi yang dapat kita simpulkan bahwa jika kita melakukan kebijakan S3 atau penutupan atau pelarangan yang namanya berkumpul secara massa seperti konser dan lain-lain, itu membuat nilai IRR lebih rendah dibandingkan dengan tidak melakukan kebijakan S3 ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan physical distancing ini memberikan keuntungan bagi kita semua. Mengapa begitu? Karena physical distancing dapat menekan angka penyebaran virus COVID-19. Datanya sudah kita lihat sebelum-sebelumnya, bukan? Dan kunci utama dari physical distancing adalah pelarangan berkumpul secara massa atau melakukan event acara yang besar yang membutuhkan massa yang banyak.
Karena jika kita berkumpul secara massal, rantai penyebaran itu tidak akan pernah terputus. Dengan demikian, mari kita tetap stay at home. Jadi, setelah kita membahas jurnal tadi, kita sudah mengetahui bahwa social distancing merupakan salah satu usaha yang paling ampuh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, diharapkan kita tetap stay at home walaupun di keadaan new normal seperti ini. Dan apabila kita terdesak harus keluar rumah untuk bekerja ataupun untuk membeli kebutuhan bahan pokok, jangan lupa gunakan masker, sering cuci tangan, dan gunakan hand sanitizer. Stay at home, stay healthy.